Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jeremil Afisutikno, saya berasal dari kelompok SGD P7. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari student project kami yang berjudul Challenging OC Exams in New Normal Era. Jadi, sebelum memasuki dunia pekerjaan dokter, seorang calon dokter yakni mahasiswa perlu diuji baik dalam skill pengetahuannya, keterampilan maupun sikapnya. Salah satu dari uji kompetensi yang dimaksud adalah OSCE atau Objective Structured Clinical Examination. Selama pandemi COVID-19, pelaksanaan OSCE dialihkan menjadi daring atau online. Hal ini tentu memudahkan mahasiswa dalam melakukan ujian OSCE sekaligus melindungi mereka dari ancaman penyebaran COVID-19. Namun, permasalahan dari adanya pelanggaran OSCE ini secara online sendiri itu adalah penilaiannya menjadi kurang efektif dan akurat. Hal ini karena OSCE sendiri itu esensinya adalah latihan dengan skill komunikasi efektif dan keterampilan langsung ke pasien secara face to face. Sementara pelaksanaan secara online dilakukan secara jarak jauh. Hal ini tentu mengurangi efektivitas dan esensi dari penilaian OSCE itu sendiri. Di masa new normal sekarang, kita perlu mengetahui apakah OSCE harus bisa dilakukan secara online ataupun OSCE harus kembali dalam format seperti dulu, yakni offline. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimana pelaksanaan OSCE setelah pandemi mereda, yakni pasca pandemi COVID-19, dan apakah bagaimana strategi khusus yang bisa diterapkan pada OSCE exams pada new normal era sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputuni Tera Dasarya dan sekarang saya akan membawakan tentang beberapa permasalahan yang telah kita rumuskan. Yang pertama, bagaimana bentuk transformasi OSCE dari masa pandemi COVID-19 ke era new normal? Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan OSCE dalam menghadapi tantangan selama era new normal? Kemudian yang ketiga, bagaimana relevansi OSCE sebagai metode evaluasi kompetensi klinis pada era new normal? Dan yang keempat, bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan OSCE pada era new normal? Halo, perkenalkan saya Farel Julian Putra dengan nomor induk mahasiswa 2502511160. Kali ini saya akan membahas mengenai tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan penulisan yang pertama yaitu mengetahui bentuk perubahan OSCE dari transisi pandemi COVID-19 ke era new normal. Yang kedua, mengetahui bagaimana pelaksanaan OSCE dalam menghadapi tantangan di era new normal. Ketiga, mengetahui relevansi OSCE sebagai metode evaluasi kompetensi klinis pada era new normal. Dan yang keempat, mengetahui solusi untuk menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan OSCE di era new normal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mahesa Narawibawa dengan 3 NIM terakhir 164. Saya akan membawakan bagian manfaat penulisan dari student project ini. Jadi, student project ini memberikan gambaran nyata tentang berbagai tantangan yang dihadapi mahasiswa kedokteran dalam melaksanakan OSCE di new normal era. Jadi, student project ini juga bermanfaat karena dapat membantu mahasiswa kedokteran, pertama, untuk memahami kendala yang ada seputar pelaksanaan OSCE di new normal. Kedua, meningkatkan kesiapan mahasiswa kedokteran dalam menghadapi ujian dengan kondisi yang baru. Dan yang ketiga, dapat menjadi dasar untuk mengusulkan strategi dan solusi terkait permasalahan ini di masa depan. Baik, sebelum melanjutkan materinya lebih lanjut lagi, izinkan saya menjelaskan definisi dan tujuan dari OSCE. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jeremy Arnold Van Sambe dengan NIM 25025111166. OSCE atau Objective Structured Clinical Examination adalah salah satu indikasi kesiapan dan kelulusan seseorang mahasiswa untuk menjadi dokter. OSCE sendiri menggunakan metode penilaian keterampilan klinis yang mengukur keahlian mahasiswa dalam sektor komunikasi yang baik, teknis penanganan pasien, serta pengambilan keputusan klinis yang objektif dan yang pasti sistematis. Pelaksanaan OSCE ini dilakukan berdasarkan blueprint OSCE yang mencakup 12 sistem organ. Baik, selanjutnya untuk tujuan OSCE, yang pertama adalah menilai kesiapan mahasiswa menjadi dokter. Karena OSCE adalah salah satu syarat kelulusan mahasiswa untuk menjadi dokter, oleh karena itu, dengan lulusnya mahasiswa tersebut dari OSCE, pasti itu menjadi salah satu indikator untuk kelulusan dan menjadi tanda bahwa ia siap untuk menjadi dokter. Selanjutnya, mengukur kompetensi klinis secara komprehensif. Karena OSCE ini sangat komprehensif ujiannya, tidak hanya menunjukkan skill-skill tertentu saja, namun menyeluruh dari prognosis, anamnesis, sampai melakukan tindakan. Pastinya skill-skill ini tuh yang digunakan nanti di dunia kedokteran dapat dinilai secara klinis dalam OSCE ini. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi yang standar dan terstruktur. Karena OSCE ini dilakukan berkala setiap semester, pastinya dalam OSCE ini dapat didapatkan juga feedback atau umpan balik yang dapat dijadikan
input yang konstruktif untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam clinical skills-nya. Halo, perkenalkan nama saya Nadinda Adavera Giri. Di sini saya akan membahas terkait dengan manfaat dari OSCE itu sendiri. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran, tidak cukup jika hanya mengetahui atau menguasai tentang teori-teori ilmu kedokteran, tetapi penting bagi mahasiswa untuk menguasai keterampilan klinis. Dan melalui OSCE, OSCE memiliki manfaat yang vital untuk pendidikan kedokteran. Karena melalui OSCE ini, keterampilan klinis dari mahasiswa bisa dinilai secara sistematis dan juga objektif. Selanjutnya, saya akan membahas terkait komponen-komponen yang ada dalam pelaksanaan ujian OSCE. Yang pertama adalah skenario kasus, di mana dalam pelaksanaan OSCE ini akan ada kasus-kasus yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang mengikuti ujian. Selanjutnya adalah kompetensi yang diuji, di mana dalam pelaksanaan OSCE ini ada kompetensi-kompetensi klinis yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang mengikuti ujian. Selanjutnya adalah stase, di mana dalam pelaksanaan OSCE ada stase-stase yang berisi kasus-kasus yang berbeda dan pemenuhan kompetensi klinis yang berbeda juga, biasanya terdiri dari 5-40 stase setiap pelaksanaan ujian. Selanjutnya ada metode penilaian, di mana penilaian OSCE ini sendiri bersifat objektif dan biasanya berupa rubrik atau checklist yang terstruktur dan berisi poin-poin apa saja yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang mengikuti ujian. Selanjutnya ada pasien standar, di mana ini adalah pasien terlatih yang akan membantu berjalannya ujian. Selanjutnya adalah durasi waktu, di mana mahasiswa akan diberikan batasan waktu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan dalam pelaksanaan ujian OSCE. Saya Agatha Marvela Giralim dengan NIM 250251172 izin menjelaskan tentang kriteria penilaian OSCE. OSCE sebagai metode penilaian harus memenuhi kriteria-kriteria penilaian yang baik. Kriteria tersebut meliputi 7 jenis, yaitu validitas, reprodusibilitas, ekuivalensi, visibilitas atau kelayakan, dampak pendidikan, efek katalitik, dan akseptabilitas. Validitas adalah derajat kesesuaian pengukuran yang dapat dicapai oleh suatu instrumen penilaian terhadap hal yang harus diukur. Jadi validitas itu mencakup sejauh mana soal ujian mencakup materi dalam standar kompetensi dasar dokter Indonesia. Hasil penilaian harus benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, yaitu kesesuaian antara hasil penilaian dengan tujuan penilaian yang diterapkan. Lalu selanjutnya reprodusibilitas, artinya penilaian harus memberikan hasil yang serupa jika diulang dalam situasi atau waktu yang berbeda. Hal ini menunjukkan metode yang digunakan berarti sudah tepat. Selanjutnya, ekuivalensi mengacu pada kesetaraan antara berbagai stasiun atau tugas dalam ujian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta menghadapi tingkat kesulitan dan konten yang sama sehingga tidak terjadi ketimpangan. Selanjutnya, visibilitas atau kelayakan memastikan bahwa proses penilaian harus realistis untuk dilaksanakan dalam konteks praktis. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mencapai kelayakan adalah sumber daya, waktu, biaya, komponen, dan tenaga penguji. Selanjutnya, dampak pendidikan. OSCE seharusnya memberikan dampak pendidikan yang positif bagi mahasiswa, dapat memberikan semangat dan motivasi dalam proses belajar, sehingga dapat meningkatkan kompetensi klinis para mahasiswa. Selanjutnya, OSCE juga harus memiliki efek katalitik, yaitu untuk mempercepat perubahan perilaku dan pembelajaran para mahasiswa ke arah yang lebih baik. Dan yang ketujuh adalah akseptabilitas. Penilaian OSCE juga harus memiliki sifat akseptabilitas. Penilaian harus diterima dan dianggap adil serta relevan oleh semua peserta yang terlibat baik oleh penguji maupun institusi pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan OSCE. OSCE sebagai proses penilaian tentu memiliki tantangan, baik dari mahasiswa maupun dari pelaksana. Dari mahasiswa, tantangan dapat berupa kecemasan dan stres, keterampilan teoritis dan praktis, kesiapan, serta fokus yang kurang dapat mempengaruhi hasil akhir OSCE. Lalu dari pelaksana, bisa berupa kendala sumber daya, kurangnya tenaga penguji, keterbatasan validitas CAK OSCE, kurangnya perencanaan, dan kurangnya fasilitas yang mendukung, dapat pula menjadi tantangan dalam OSCE. Perkenalkan, nama saya Ferditan dengan NIM 25025111154. Penyebaran virus COVID-19 merubah tatanan pembelajaran di sektor pendidikan di seluruh dunia, dari sistem pembelajaran tatap muka menjadi sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk di Indonesia. New normal atau adaptasi kebiasaan baru dapat diartikan sebagai tatanan kehidupan baru di mana sesuatu yang tidak biasa dilakukan sebelumnya menjadi hal normal untuk dilakukan. Masih banyak anggapan yang keliru mengenai new normal. Banyak yang menganggap bahwa era new normal terjadi setelah pandemi COVID-19 benar-benar hilang. Padahal era new normal dimulai pada saat klimaks dari pandemi COVID-19 berakhir. New normal berlaku setelah lockdown, di mana pemerintah dan masyarakat mulai melonggarkan pembatasan secara bertahap. Masyarakat mulai melakukan aktivitas sosial dan bepergian, tetapi dengan menerapkan sejumlah protokol yang ketat demi menjaga kondusivitas, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
Dengan munculnya era new normal, tentu akan berdampak pada proses pembelajaran. Dampak yang dimaksud berupa dampak positif dan negatif. Dampak positif new normal terhadap proses pembelajaran antara lain mempercepat proses adaptasi teknologi karena pendidikan yang harus digelar secara daring sehingga membuat mahasiswa dan para pengajar lebih terbuka terhadap teknologi yang sudah canggih di zaman sekarang. Selain itu, dengan adanya pembelajaran jarak jauh, waktu dan tempat belajar menjadi semakin fleksibel. Kita juga dapat berkembang untuk bisa belajar secara mandiri karena tidak lagi diawasi secara langsung oleh para pengajar. Di sisi lain, dampak negatif juga pastinya ikut terbawa oleh era new normal ini. Misalnya, terdapat kemungkinan mata akan jadi lebih cepat rusak akibat screen time yang terlalu lama karena belajar, serta menurunnya interaksi sosial di antara murid maupun guru, karena sulitnya menciptakan atau mereplikasi suasana dari ruang kelas luring ke dalam ruang kelas daring. Kesenjangan gawai juga menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Tidak semua mahasiswa memiliki gawai ataupun akses internet yang memadai untuk mengikuti pembelajaran secara daring, sehingga menyulitkan mereka yang kurang mampu dalam hal finansial. Baik, perkenalkan nama saya Kenneth Leonardo Tassin dengan 3 digit NIM terakhir 162. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tantangan pembelajaran di new normal. Tantangan yang sering kali ditemukan adalah akses terbatas ke internet dan teknologi. Di Indonesia, terutama di daerah terpencil, tidak mendapatkan teknologi atau internet yang stabil. Oleh karena itu, banyak tidak bisa mengakses pelajaran secara efektif. Yang kedua adalah sosialisasi antara siswa mengurang secara drastis di era new normal. Ini menyebabkan banyak siswa yang tidak bisa bertemu dengan teman seperti saat pembelajaran tatap muka. Konsekuensinya adalah motivasi belajar mengurang, yang juga mengakibatkan mudahnya terdistraksi dengan faktor eksternal seperti game online, sosial media, ataupun gangguan dari lingkungan rumah yang tidak memadai. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran saat era new normal juga sangat berbeda daripada pembelajaran tatap muka. Pada era ini, aplikasi online seperti Google Meet, Zoom, Moodle, dan aplikasi lainnya menjadi wadah dalam pembelajaran daring. Belajar secara daring membuat banyak universitas menggunakan pembelajaran secara hybrid atau blended learning. Pembelajaran hybrid merupakan kombinasi belajar tatap muka dan belajar daring secara bersamaan. Universitas menyesuaikan jumlah kehadiran mahasiswa agar kelas tidak terlalu padat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Pembelajaran tatap muka juga mewajibkan untuk semua menaati protokol kesehatan. Untuk pembelajaran praktek seperti OSCE atau kegiatan laboratorium, dilaksanakan dengan memisahkan mahasiswa ke jadwal yang berbeda-beda untuk memastikan fasilitas tidak terlalu ramai dan tetap kondusif. Namun, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan syarat tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Di tengah masa COVID-19, pembelajaran secara tatap muka pastinya sulit untuk dilakukan karena berbagai alasan. Tetapi, hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran, tenaga didik harus mempertimbangkan 3 aspek. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua ada fleksibilitas, dan yang terakhir ada interaktivitas. Aksesibilitas menuntut kemudahan dalam mengakses media pembelajaran dengan mempertimbangkan gawai dan internet yang dimiliki oleh mahasiswa. Fleksibilitas berarti media pembelajaran harus bisa digunakan dalam daring sinkron atau live dan daring asinkron atau mandiri. Sedangkan interaktivitas menuntut media pembelajaran yang mendorong interaksi 2 arah, bukan hanya 1 arah. Mahasiswa harus bisa berdiskusi dan bertanya, dan tidak hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengajar. Dengan mempertimbangkan 3 aspek tersebut, media yang dapat digunakan dapat dibagi menjadi 2 pendekatan utama, yaitu sinkron atau live dan asinkron atau mandiri. Untuk sinkron sendiri, aplikasi yang dapat digunakan antara lain Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Sedangkan untuk asinkron atau mandiri, biasanya dapat digunakan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom, Moodle. Baik, perkenalkan saya Gusti Ngurah Tisna Septiana Putra dari kelompok SGDB 7 dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengaruh new normal era terhadap pelaksanaan OSCE. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang pelaksanaan OSCE pada new normal era. Di mana kita sudah tahu bahwa COVID-19 tidak hanya membawa perubahan dalam gaya belajar mahasiswa, tapi juga merubah mekanisme evaluasi dari lembaga pendidikan. Hal tersebut berdampak terhadap pelaksanaan OSCE, di mana pelaksanaan OSCE tersebut memerlukan protokol tambahan yang lebih ketat, seperti pembatasan ruangan, disinfeksi, penggunaan masker, dan lain sebagainya. Beberapa institusi juga mulai menerapkan sistem hybrid atau virtual OSCE, di mana virtual OSCE ini adalah alternatif saat tatap muka dibatasi. Virtual OSCE tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari OSCE yang diselenggarakan secara daring melalui konferensi digital seperti platform Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya, hingga menggunakan simulasi-simulasi digital, penugasan, dan evaluasi secara daring. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dalam pelaksanaan OSCE pada new normal era. Nah, pelaksanaan OSCE tentunya bukan tanpa tantangan di dalam new normal era ini. Adanya keterbatasan seperti interaksi langsung, pemeriksaan fisik, komunikasi, nyatanya menghambat penilaian terhadap OSCE itu sendiri. Selain tersebut, adaptasi dari tenaga pengajar dan juga dari pembelajar terhadap pembaruan kurikulum juga turut menghambat dalam pelaksanaan OSCE itu sendiri.
Lebih lanjut, implementasi dari VOSC memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, teknologi yang mendukung, pelatihan bagi penguji, hingga mahasiswa, hingga sampai ke biaya operasional perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan OSCE. Tentunya permasalahan tersebut dapat berpengaruh terhadap capaian akademik dari mahasiswa, sehingga perlu dipertimbangkan kembali perihal efektivitas dari pelaksanaan OSCE pada new normal era. Ujian OSCE pada new normal era juga menghadapi permasalahan dalam validasi dan standar pelaksanaan secara hybrid. Permasalahan seperti tantangan dalam standarisasi skenario, pelatihan penguji, penggunaan rubrik, validasi alat, dan penilaian kian menjadi tantangan dalam pelaksanaan OSCE pada era tersebut. Pelaksanaan OSCE secara virtual atau daring juga dapat membatasi pengalaman yang seharusnya didapat oleh calon tenaga kesehatan. Beberapa keterampilan klinis itu memerlukan sentuhan langsung, seperti penggunaan instrumen fisik, alat lab, sebagai macamnya itu harus dipraktekkan langsung oleh mahasiswa demi memperoleh pengalaman. Sehingga implementasi ujian OSCE secara virtual atau daring tersebut sebenarnya lebih cocok untuk menilai ataupun melatih calon tenaga kesehatan dalam hal komunikasi seperti wawancara, bukan ke dalam aspek realistis seperti pembedahan atau segala macam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Malika Safadiatini dengan NIM 25025111158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin kesimpulan yang telah tertera pada slide. Yang pertama, pada tahun 2019, awal mula munculnya COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan PSBB hingga PPKM, di mana kebijakan ini membatasi aktivitas masyarakat dan mendorong semua kegiatan dilakukan dari rumah. Di sini membuat pelaksanaan OSCE tidak memungkinkan dilakukan secara tatap muka, sehingga banyak institusi yang menggunakan platform online, tele-OSCE, hingga simulasi virtual untuk melakukan OSCE secara daring. Namun saat memasuki era new normal, di mana angka COVID-19 sudah mulai turun, di sini OSCE sudah dilakukan secara hybrid, di mana menggabungkan antara pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya saya akan menjawab poin kedua mengenai relevansi pelaksanaan OSCE pada era new normal. Tentu saja masih sangat relevan karena OSCE ini mampu menilai kompetensi klinis secara objektif, terstandar, dan mirip dengan situasi nyata. Di era new normal, OSCE dilakukan dengan metode hybrid, di mana menggabungkan antara daring dan tatap muka, sehingga tetap bisa menilai keterampilan klinis, komunikasi, hingga pengambilan keputusan. Dengan begitu, OSCE memastikan calon tenaga kesehatan tetap kompeten meski pendidikan mengalami banyak penyesuaian pasca pandemi. Itu saja dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Jonathan Vilayarda dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Prodi PSSK, kelompok SGDB 7 dengan 3 digit NIM terakhir 178. Di bagian kesimpulan ini, kami membahas tentang tantangan dan solusi OSCE di era new normal. Meskipun ada keterbatasan teknis dan beberapa ujian dilakukan secara virtual, OSCE tetap relevan karena mampu menilai keterampilan komunikasi, clinical reasoning, serta prosedural mahasiswa. Namun, efektivitasnya dalam menilai keterampilan klinis secara langsung memang berkurang jika tanpa praktek luring. Sebagai solusi, perlu adanya inovasi teknologi, kesiapan sumber daya manusia baik penguji maupun mahasiswa, serta dukungan infrastruktur. Simulasi berbasis digital juga dapat dikembangkan agar pengalaman OSCE tetap optimal. Selain itu, latihan berulang dan pendekatan pembelajaran yang fleksibel juga harus terus didukung oleh institusi. Dengan cara itu, tujuan utama OSCE sebagai metode penilaian kompetensi klinis tetap bisa tercapai, meskipun di tengah tantangan era new normal. Perkenalkan, nama saya Idio Gede Agung Nevandra Utama, naungan NIM 250251170, dan saya akan menjelaskan bagian saran dari presentasi ini. Jadi, pada era new normal, OSCE menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan mobilitas, keterbatasan infrastruktur, kurangnya interaksi, dan banyaknya kebutuhan untuk menjalankan OSCE secara daring. Makanya diperlukan bantuan dari institusi pendidikan dan pemerintah untuk menyediakan solusi yang adaptif. Yang pertama adalah dengan pemerataan infrastruktur dan pemberian bantuan bagi yang membutuhkan. Pemerataan infrastruktur penting karena tidak semua orang memiliki akses ke internet ataupun listrik, dan pemberian bantuan bisa dalam bentuk subsidi kuota atau peminjaman perangkat untuk melaksanakan OSCE secara online. Lalu yang kedua ada pengembangan aplikasi simulasi untuk OSCE. Salah satu hal yang paling penting dalam OSCE ini adalah pengalaman role play sebagai dokter sungguhan. Makanya dengan mengembangkan aplikasi yang interaktif, mahasiswa tetap bisa merasakan OSCE seperti sebelum era new normal ini. Lalu yang ketiga, pelaksanaan OSCE bisa tetap secara kontak langsung atau luar jaringan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Prosedur ini meliputi pembatasan jumlah peserta yang hadir dalam satu hari, jadi mahasiswanya itu dibagi-bagi sesinya, dan tentu saja OSCE luring ini memerlukan keamanan yang ketat, makanya seluruh mahasiswa perlu untuk membawa masker dan menggunakan disinfeksi setiap saat. Nah, dengan kombinasi ketiga solusi tersebut, yaitu pemerataan infrastruktur, inovasi digital melalui aplikasi simulasi, dan pelaksanaan yang ketat, OSCE di era new normal bisa tetap menjamin mutu pendidikan, sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat. Sekian, terima kasih.